Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan presentasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan presentasi tugas kelompok pengantar ke pendidikan, yakni mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, yang pertama dengan saya sendiri, Bagus Ardiansyah, sebagai moderator untuk presentasi kita pada kali ini. Selanjutnya ada Abdul Rahim sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Alif Andi Rafli sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Siti Nadia sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Kalista Bostoneta Larsati Tumbo sebagai pemateri keempat. Selanjutnya ada Muhammad Alif Nawawi YS sebagai pemateri kelima. Dan terakhir ada Muhammad Rahmat Ramadan sebagai pemateri ke-6. Oke, untuk materi pertama yakni dilema sekolah akan dibawakan oleh saudara Alif Andi Rafli. Dengan ini dipersilakan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan topik bahasan yang pertama, yaitu dilema sekolah. Sekolah secara universal diakui sebagai lembaga pendidikan yang paling banyak diminati sekaligus digunjingkan. Nyaris semua anak manusia yang berakses akan memasuki sekolah untuk keperluan studi. Fenomena kekinian menunjukkan sekolah menghadapi dua tekanan. Pertama yaitu tekanan animo masyarakat untuk memasuki organisasi pembelajar ini. Kedua yaitu tekanan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang nyaris selalu meninggalkan kemampuan komunitas sekolah, khususnya guru, dan kemampuan manajemen sekolah yang sebagian masih relatif lemah untuk mentransformasikannya. Lembaga sekolah atau satuan pendidikan harus menjadi bagian dari kekuatan bangsa. Kekuatan suatu bangsa ditakar dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi ruang angkasa, teknologi bawah laut, rekayasa genetika, pertumbuhan ekonomi, kemampuan berswakarsa pada multisektor, dan lain-lain. Menghadapi fenomena ini, guru harus menumbuhkan diri menjadi profesional sejati. Namun demikian, tentu tidak instan jika guru ingin benar-benar tumbuh secara profesional menjadi guru teladan atau guru yang mengukir prestasi yang membanggakan. Salah satu ciri manusia berkualitas adalah memiliki daya suai atau adjustment yang tinggi terhadap perubahan dan mengkreasi inovasi baru. Era sekarang dan era ke depan kita menuntut manusia memiliki daya adaptabilitas dan bermutu tinggi untuk dapat eksis dan kompetitif, sekaligus membuka peluang. Sosok bangsa yang bermutu tinggi nampak pada era ini. Demikian juga bangsa yang bermutu rendah. Bangsa yang bermutu tinggi akan menjelma sebagai pemenang. Sebaliknya, bangsa yang bermutu rendah akan menjadi pecundang. Dalam kerangka ini, sekolah harus menjadi bagian dari kartu pengamannya. Ya baik, sekian penjelasan dari saya, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari saudara Alif Andi Rafli mengenai dilema sekolah. Selanjutnya, untuk topik pembahasan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan akan dibawakan oleh saudari Kalista. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan topik pembahasan kedua, fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Memasuki era modern ini, sangat mungkin masih banyak orang meremehkan fungsi sekolah, baik dalam kehidupan individu, siswa, maupun masyarakat. Inggris merinci 6 fungsi dasar sekolah yang
dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi penyesuaian atau adjustive function yang berarti sekolah berfungsi membangun kemampuan anak didik untuk memiliki daya sesuai di masyarakat dan dalam keseluruhan dinamika kehidupan. Yang kedua ada fungsi pengintegrasian atau integration function yang berarti sekolah berfungsi mendidik anak agar kelak dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka emban di masyarakat. Yang ketiga ada fungsi diagnostik dan direktif atau diagnostic and directive function yang berarti sekolah berfungsi untuk menentukan peran sosial yang tepat bagi masing-masing siswa. Yang keempat ada fungsi diferensiasi atau differentiation function yang berarti sekolah berfungsi memprediksi peran sosial siswa berdasarkan hasil diagnosis untuk kemudian menentukan urutan berdasarkan peran itu dan dilatih hanya sejauh sesuai dengan tujuan mereka dan satu langkah tidak lebih jauh dari itu. Yang kelima ada fungsi selektif atau selective function yang berarti sekolah berfungsi membantu siswa secara sadar berusaha menilai kelayakan dirinya atas dasar hasil penilaian. Dan yang keenam atau yang terakhir, fungsi hubungan, pembantuan dan referral atau helping and referral function. Yang berarti sekolah berfungsi untuk mendorong anak melakukan hubungan, misalnya hubungan pembantuan dengan pihak lain, sekaligus merujuk anak untuk melakukan hal-hal tertentu di tempat tertentu. Dan ada juga konteks pendidikan anak. Yang pertama ada mewadahi anak untuk meniru atau mengikuti, seperti siswa mau bisa menulis, dia harus meniru cara menulis dari guru atau rekannya. Yang kedua ada fungsi tanggung jawab, orang yang berpendidikan mengurangi sifat-sifat mau menang sendiri, karena dia merasa memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial. Yang ketiga ada fungsi pelestarian budaya, sekolah harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah, terutama yang masih layak dipertahankan. Yang keempat ada fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Di sekolah, anak-anak dilatih membaca, menulis, dan berhitung. Dia dilatih untuk mengembangkan keterampilan diri. Yang kelima ada fungsi pencerdasan. Dengan bersekolah, orang selalu ingin tahu. Dengan ingin tahu, dia menjadi cerdas, dia menjadi pintar. Ketika menjadi pintar, dia mampu mengurus dirinya serta mampu membantu keluarganya. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Kalista mengenai fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk topik pembahasan selanjutnya, yakni mengenai tujuan dan prinsip, akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Ramadan. Dengan ini dipersilakan. Tujuan dan prinsip seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dilihat dari di perjenjangannya, pendidikan di Indonesia hampir sama dengan banyak negara, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diatur dengan perundang-undangan. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kepada siswa atau peserta didik untuk mengembangkan keduanya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara, serta mempersiapkan mereka untuk menempuh studi pada jenjang pendidikan yang menengah. Pendidikan menengah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam hal ini perguruan tinggi, dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat
dalam mengadakan hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Pendidikan tinggi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyiapkan mahasiswa menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya pendidikan nasional. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan disajikan seperti berikut. Pertama, ada demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayati. Yang keempat, memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat. Dan keenam, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai materi, tujuan, dan prinsip lembaga pendidikan yang dibawakan oleh Saudara Rahmat Ramadan. Selanjutnya untuk topik pembahasan multi jalur dan multi jenjang akan dibawakan oleh Saudara Abdul Rahim. Dengan Baik, ini, persilakan. Baik, saya akan memberi materi keempat, yaitu multi jalur dan multi jenjang. Seperti halnya di banyak negara, pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan format multi jalur dan multi jenjang. Jalur pendidikan merupakan wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Satuan pendidikan dimaksud merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal atau sekolah merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan informal atau pendidikan kemasyarakatan seumumnya merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dilihat dari penjenjangannya, pendidikan di Indonesia hampir sama dengan di banyak negara, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah pendidikan kejuruan. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister spesialis, dan doktor.
yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Di luar itu ada juga pendidikan formal, namun tidak termasuk jenjang pendidikan yang disebut dengan pendidikan anak usia dini, yaitu atau PAUD, formal atau populer dengan sebutan TK. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Abdul Rahim mengenai multijalur dan multijenjang. Selanjutnya untuk topik pembahasan terakhir akan dibawakan oleh Saudari Siti Nadia dengan materi reformasi sekolah dan hak anak. Dengan ini dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan memaparkan materi reformasi sekolah dan hak anak. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan atau menyinggung sedikit mengenai pengertian reformasi dan sekolah. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal baik dalam bentuk sekolah negeri, yakni dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Jadi, dari segi pengertian dapat diartikan reformasi sekolah adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan pada lembaga pendidikan. Nah, menurut Horace Giles 1998, makin ke sini makin banyak sekolah yang menginisiasi dirinya, khususnya di daerah perkotaan. Inisiasi ini dimaksudkan untuk melindungi sekolah dari jebakan kegagalan atau mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, tantangan menjadi peluang, pengalaman pahit menjadi kearifan. Inisiasi yang dimaksud biasanya dilakukan dengan melibatkan sejumlah besar orang tua, siswa, dan masyarakat pada umumnya. Salah satu inisiasi yang menonjol adalah berusaha untuk mengubah budaya sekolah, kualitas hubungan antar sesama guru atau pendidik, orang tua, siswa, dan target capaian hasil belajar. Komunikasi sekolah melakukan inisiasi untuk mempengaruhi perubahan sistemik di sekolah dan menempatkan upaya reformasi dalam konteks masyarakat sekitar. Oleh karena sekolah saja tidak bisa memecahkan masalah yang sebagian juga bersumber dari masyarakat, mereka memanfaatkan kekuatan institusi masyarakat seperti organisasi keagamaan dan kelompok-kelompok sipil. Dengan demikian, inisiatif pengembangan sekolah dikaitkan langsung dengan kehidupan dalam masyarakat yang memberi dampak pada pendidikan. Inisiatif yang sukses biasanya secara sistemik berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas. Berbagai bentuk keterlibatan orang tua yang diidentifikasikan oleh Epstein 1995. Seperti relawan sekolah dan orang tua yang membantu anak-anak mereka dalam mencapai atau menyelesaikan pekerjaan rumah. Banyak inisiatif tersebut telah berhasil meningkatkan prestasi akademik siswa dan mengubah budaya sekolah. Peningkatan kinerja sekolah berarti terwujudnya hak-hak setiap siswa atau peserta didik. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Nah, beberapa hak siswa terhadap sekolah antara lain yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang kelima, menyelesaikan program yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, sebagai upaya mendukung inisiatif reformasi, mendukung inisiatif reformasi sekolah, setiap siswa atau peserta didik harus menunaikan kewajibannya. Selain mendapatkan hak, kita harus memberikan timbal balik, yakni dengan melakukan kewajiban. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Nah, kewajiban siswa disajikan sebagai berikut ini. Pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk
menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja, warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat jelas dari Saudari Nadia, yakni yang berkaitan dengan reformasi sekolah dan hak anak. Jadi, dengan selesainya materi kita, maka yang terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhan topik pembahasan kita yang akan dibawakan oleh Saudara Alif Nawawi. Dengan ini dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan. D5 sekolah menghadapi dua tekanan. Mari mempelajari dua tekanan kemampuan komunitas sekolah, guru, dan kemampuan manajemen sekolah yang sebagian masih relatif lemah untuk mentransformasikannya. Linglist merinci 6 fungsi dasar sekolah, fungsi penyesuaian adjustive function, fungsi pengintradisian integrating function, fungsi diagnostik dan direktif, diagnostic and directive function, fungsi differentiation function, fungsi selective function, fungsi menghubungkan pembantuan dan referral, helping and referral function. Dalam konteks pendidikan anak, fungsi sekolah disajikan berikut. Mewadahi anak untuk meniru atau mengikuti fungsi tanggung jawab, fungsi pelestarian budaya, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, dan fungsi pencerdasan. Dilihat dari penjajahannya, pendidikan di Indonesia hampir sama dengan banyak negara, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menurut Holycigiles 1998. Makin ke sini makin banyak sekolah menginasi dirinya, khususnya di perkotaan. Salah satunya inisiasi yang menonjol adalah berusaha untuk mengubah budaya sekolah. Komunitas sekolah melakukan inisiasi untuk mempengaruhi perubahan sistem di sekolah dan menempatkan upaya reformasi dalam konteks masyarakat sekitar. Inisiatif pengembangan sekolah dikaitkan langsung dengan kehidupan dalam masyarakat yang memberi dampak pada pendidikan. Peningkatan kinerja sekolah berarti terwujudnya hak-hak setiap siswa atau peserta didik. Sebagai upaya mendukung inisiatif reformasi sekolah, setiap siswa atau peserta didik harus menunaikan kewajibannya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca. Baik, terima kasih atas penjelasan kesimpulan dari seluruh topik pembahasan kita yang dibawakan oleh Saudara Alif Nawawi. Baik, di sini saya akan memperjelas sedikit apa yang disampaikan oleh saudara tadi. Jadi yang pertama mengenai dilema sekolah atau keadaan di mana sekolah menghadapi dua tekanan. Yang pertama, tekanan animo masyarakat untuk memasuki organisasi pembelajar. Tekanan yang kedua, yakni kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang nyaris selalu meninggalkan kemampuan komunitas sekolah, khususnya guru, dan kemampuan manajemen sekolah yang sebagian masih relatif lemah untuk ditransformasikan. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dasar sekolah. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kedua, fungsi pengintegrasian. Ketiga, fungsi diagnostik dan direktif. Yang selanjutnya, fungsi diferensiasi. Selanjutnya, ada fungsi selektif. Dan yang terakhir, ada fungsi hubungan pembantuan dan referral. Jadi dilihat dari penjenjangannya, pendidikan di Indonesia hampir sama dengan di banyak negara, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selanjutnya adalah inisiatif pengembangan sekolah dikaitkan dengan kehidupan dalam masyarakat yang memberi dampak pada pendidikan. Peningkatan kinerja sekolah berarti terwujudnya hak-hak setiap siswa atau peserta didik. Sebagai upaya mendukung inisiatif reformasi sekolah, maka sebagai siswa dan peserta didik harus menunaikan kewajibannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan paparkan dalam presentasi ini bermanfaat dan dapat memperluas pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.